ibadah online kita hari Minggu 13 Desember 2020. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Kuat? Ceria? Luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang baik ya adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami semua untuk dapat melaksanakan ibadah online kami pada hari ini. Allah Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami semuanya, agar kami dapat mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan kasih yang daripadamu. Kiranya Engkaulah yang hadir memenuhi hati dan pikiran kami. Ya Bapa, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat betul-betul memuji dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia namamu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke anak-anak semua, kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Mari kita sambut pujian kita adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik-adik di rumah, mari bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga Ia bangkit, naik ke surga menjadi pembela bagi orang percaya. Ya Tuhan, betapa agung karya penyelamatanmu bagi dunia ini. Namun, kami sering kurang menyadari akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan kurang menghayati makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu dikarenakan keangkuhan kami, sehingga tidak menghargai kasih karunia-Mu, serta disebabkan kurangnya penghayatan kami akan firman. Kini kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, baharilah hati serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas perbuatan serta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih,
panjang sabar, dan berkelimpahan kasih setianya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari silakan persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya. Namun sebelumnya, mari kita puji Tuhan dengan judul lagu Ku Berbahagia. Yesus abadi, kepunyaanku. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oh iya, minggu depan tanggal 20 Desember 2020 kita akan mengadakan ibadah Natal secara online. Nah, anak-anak tentunya sudah menerima liturgi ataupun lagu yang harus dinyanyikan ya. Nah, bagi anak-anak kami sangat berharap agar segera menyelesaikan pembuatan videonya. Bisa minta tolong papa atau mama atau bahkan kakak atau abang atau saudara yang lainnya ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, pada hari ini kami kembali boleh melakukan ibadah. Meskipun secara online Tuhan, kami tetap bersyukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, agar kami boleh mengerti dan tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan seturut dengan firman-Mu. Berkati mata kami untuk melihat, berkati telinga kami untuk mendengar, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima Tuhan doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini
diambil dari Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Kembali Bu ulang, Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Kita baca sama-sama ya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia telah memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah memuji Tuhan, dan subtema kita hari ini adalah sukacita dalam memuji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah membaca tentang ayat yang tertulis dalam Injil Lukas tersebut. Nah, dalam Injil Lukas ini bercerita tentang seorang perempuan yang merasa berbahagia, yang merasa bersukacita. Nah, anak-anak sekolah minggu, hari ini ada nggak ya yang lagi berbahagia? Ya, coba tunjukkan kalau wajah lagi berbahagia atau bersukacita, wajahnya gimana ya? Ya, pasti wajahnya berbinar-binar, tersenyum. Nah, begitupun sosok yang kita pelajari dalam Injil Lukas tadi, yaitu ada seorang perempuan yang sangat berbahagia, yang bersukacita karena menerima mukjizat dari Tuhan. Siapa ya kira-kira? Ya, dia adalah Maria. Maria siapa ya? Iya benar, Maria ibunya Yesus, yang sekarang kita lagi tunggu-tunggu nih kelahirannya. Yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya yang kita sebut dengan Natal. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan melihat cerita bagaimana Maria menerima mukjizat dari Tuhan. Dan kemudian apa ya kira-kira yang dilakukan Maria? Yuk, duduk yang manis ya, kita saksikan sama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Anak-anak yang ada di rumah, kita tadi sudah menyaksikan cerita tentang ketika Maria menerima mukjizat dari Tuhan, ketika Maria menerima kabar baik, yaitu Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan anak laki-laki yang dinamai Yesus Sang Juru Selamat kita. Nah,
ketika Maria menerima kabar baik tersebut, apa ya reaksi Maria? Ya, Maria menerima, Maria tidak menolak, bahkan Maria bersuka cita, berbahagia sambil memuji nama Tuhan. Seperti di ayat yang ke-46 tadi, jiwaku memuji Tuhan. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan memilih Maria untuk menyatakan kuasa-Nya? Kenapa? Ya, karena Tuhan sangat memperhatikan orang yang rendah, orang yang lemah, tapi tulus hatinya, rendah hatinya, tidak sombong. Nah, kemudian Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada Maria, meskipun Maria adalah perempuan biasa. Maria dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya di tengah keterbatasan Maria. Nah, anak-anak sekolah minggu bisa juga loh dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Mau kan? Nah, kuncinya apa? Kuncinya kita harus menjadi anak yang rendah hati, anak yang tulus hatinya, anak yang baik, anak yang tidak sombong, tidak tinggi hati. Karena Tuhan tidak menyukai anak yang sombong, anak yang tinggi hati. Mendekati perayaan Natal ini, marilah semua anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat untuk tetap hidup dalam bersyukur, untuk tetap rendah hati, untuk tetap taat, setia, dan selalu memuji Tuhan. Nah, agar kita mampu untuk menerima panggilan Tuhan, agar kita mampu untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin adik-adik. Amin. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diperdengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik, kabar sukacita yang hari ini kami dengarkan. Lewat Maria, Tuhan menyatakan kuasa
yang terbaik. Dan jangan lupa boleh diserahkan minggu depan lewat orang tua supaya persembahan itu dibawa ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua ambil sikap yang baik. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus kasomani. O Yesus kasomani, hanami agamu, pasal kami, ase korangkanu, semboi dalam kami, salahkan dosa, doham asomanami, orang haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.